Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Jana Ali, and today I wanna tell you about something important in English, and that is small talk atau percakapan kecil. So I hope you will enjoy this video and make you be confident to speak English. So first I'm going to talk about what is small talk, and then I'm going to talk about the good things to do in order to make good small talk and the things we don't do when we're making small talk. Baik, jadi saya akan menjelaskan apa sih percakapan kecil itu, lalu bagaimana melakukan percakapan yang baik dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat melakukan percakapan kecil. So I have some interesting question words here like what, who, where, when, why, and how. So the first is what. What is small talk? Small talk is a type of conversation. It's conversation we make with people we don't know that well. Jadi percakapan kecil itu adalah dimana hanya berlaku terhadap orang asing. Selanjutnya, who. To who we're doing the small talk. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita melakukan percakapan kecil itu kepada orang asing. So, don't use small talk with your family or your friends. Use small talk with strangers, that people we don't know. We use it with acquaintances, and for those of you don't know who, acquaintance is somebody you know but not really well. Jadi, percakapan kecil itu digunakan terhadap orang asing atau kepada acquaintances, yang artinya seseorang yang telah kita kenal, namun kita tidak tahu lebih dalam terhadap orang tersebut, jadi kita hanya mengenal sebatas namanya saja. So for example, your neighbor may be an acquaintance and your friends may be an acquaintance. Jadi contohnya kita bisa anggap bahwa tetangga adalah orang yang kita kenal ini, kita cuma tahu oh dia itu adalah tetangga. Misalkan saya berada di Tasikmalaya, ya. Saya punya tetangga di sini, namanya Irawan. Nah, jadi saya cuma tahu bahwa Irawan ini adalah tetangga rumah saya, tapi saya tidak tahu seperti apa Irawan. Lalu yang kedua adalah temannya teman saya. Nah, temannya teman saya, rumit ya. Jadi contohnya saya memiliki seorang teman yang bernama James. Nah, James ini mempunyai teman lagi yang bernama Elsa. Nah, jadi saya bisa mengenal Elsa itu dari James. Nah, tapi untuk lebih detailnya saya kurang tahu karena saya sebatas mengenal nama Elsa saja. So, with strangers, with acquaintances, that people you know their name but you don't really know them well, with your classmates, with your neighbor, with the car at the store maybe. If you like to go to a cafe, you may use it with the person who works at the cafe. Small talk is for people you don't know that well. Nah, sekarang dengan orang asing, dengan orang yang kita kenal tapi hanya sebatas namanya saja, terus dengan teman sekelas, tetangga gitu ya, atau pekerja yang ada di seperti minimarket gitu, atau di kafe gitu ya. Ketika kita ketemu di kafe, kita pasti langsung nanya, mas, restoran ini sampai jam berapa tutupnya, atau bukanya itu dari hari apa ke hari apa gitu. Jadi small talk bisa ada dalam situasi tersebut. Nah, sekarang we next to the next question, that is when and where. So we've already talked of a couple of examples from what and who. So now, have you ever been on an elevator and everybody's look at their phone, nobody's making a contact? A lot of people will make small talk on elevators. At parties, we use small talk. We use them when we're in the line-ups. Sometimes we talk to people near us. We use them at conferences when we're in business or academics. We use them in our class when you have classmates,
and you don't know them that well, you would probably use small talk. And there are many other situations that you can use small talk. Nah, jadi pernah nggak kamu berada di lift atau elevator yang ada di mall? Pasti pernah kan? Karena saya tahu kalian pasti banyak bermain. Nah, coba ingat kembali di saat itu pasti kebanyakan orang fokus bermain handphone, benar? Atau enggak mereka terdiam, ya. Terus di sebuah pesta baik ulang tahun ataupun yang lainnya, kemudian saat ada pertemuan di pekerjaan maupun di kelas gitu, saat kita pertama kali sekolah, atau bisa juga waktu mengajak kenalan buat PDKT sama doi. Nah, disitulah kalian dapat membuat percakapan kecil. Jadi, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Why do we use small talk? Nah, ini nih kenapa kita harus melakukan percakapan kecil. Ada yang tahu? Alright, the answer is we want to be friendly and humble to everyone, so we can have a lot of friends. Kita ingin menjadi orang yang berbaur, kita ingin menjadi orang yang rendah hati dan banyak teman, ya kan? Oleh karena itu, when we meet somebody, we don't want to seem rude, we don't want to seem unfriendly, so if you want to seem friendly, use small talk. Nah, jadi ketika kita bertemu seseorang, kita tidak mau terlihat cuek, judes, karena ya itu sopan juga ya kan. Terus gak mau kelihatan seperti yang gak mau berbaur, seakan-akan kita doang gitu di dunia dan gak butuh siapapun. So I also use small talk to make other people feel comfortable or forget a new friend and maybe to get a girlfriend, isn't it? So key points. Small talk we use for people we don't know that well. We use it for strangers, acquaintances, and neighbors. So, do we use it for family and friends? Of course not, but not really. We use it for many different types of situation, and we use it for multiple reasons like speak to brothers that far away because of live in boarding school or in business work, and friends who are rarely to meet. Jadi meski benar kita melakukan percakapan kecil itu hanya untuk orang asing dan orang yang tidak kita kenal sepenuhnya, namun bukan berarti kita tidak dapat menggunakan terhadap keluarga dan juga teman. Nah, sebagai contoh, keluarga dan teman yang bisa kita ajak percakapan kecil adalah karena keluarga atau saudara kita tinggal di pesantren atau karena merantau untuk bekerja maupun kuliah, dan terhadap teman lama yang sudah jarang bertemu seperti teman SD dan SMP. Karena menurut pengalaman saya, kalau untuk SMA ya masih banyak melakukan pertemuan maupun saling berkomunikasi melalui grup WA. Nah, jadi karena alasannya jauh dan pertemuan lama ya, ataupun sedikit waktu gitu untuk ketemunya, maka percakapan kecil dapat dilakukan karena kita sudah lama tidak bertemu, dan juga mengingat waktu yang akan disampaikan pasti sedikit karena mereka orang yang sibuk. Alright, so for the next question is how. So how we can use small talk? Number one, you should ask open-ended question because I think most people enjoy talking about themselves, so you can try it. And then you can practice active listening, and then put away your phone, yeah. And the last, show your enthusiasm. Nah, jadi yang pertama kita harus memiliki pertanyaan terbuka gitu. Dan kebanyakan orang menurut saya itu pengen ditanya mengenai diri mereka sendiri. Karena ya kita pun tahu gitu ya, selama ini kita bermain kesana kemari, kita membicarakan yang ada di sekitar gitu. Jarang ada yang menanyakan kabarnya langsung gitu ya, atau seperti apa mereka di rumah ya kan. Jadi menurut saya hal-hal sensitif seperti ini patut dipertanyakan dan mereka akan senang. Dan yang kedua, tentu saja kita harus berlatih aktif dalam mendengarkan ya, practice active listening. Karena mau sejago apapun kita dalam menghafal kosakata ya, tetap saja kita harus lebih aktif lagi dalam listeningnya, karena kita bisa mengetahui pronunciation yang bagus seperti apa itu kan dari listening gitu. Jadi penguasaannya harus, karena apapun yang kita ditanyakan ini ya daily activities gitu yang ada di sehari-hari. Jadi kurang lebih
kita pun harus mendengarkan lebih cermat lagi, karena masa sih untuk daily activity saja kita kurang gitu. Nah yang ketiga, put away your phone. Nah, singkirkan jauh HP ya, karena ya kebanyakan untuk saat ini ketika bermain kesana kemari ya, kebanyakan kan tidak lepas dari handphone ya. Tentu saja saya juga sama, tapi ya untuk beberapa waktu saya pun akan menyempatkan untuk apa, membiarkan handphone saya gitu di saku celana, karena orang ini menurut saya ya penting gitu kan. Dia udah lama nggak ketemu gitu ya, kami udah lama nggak ketemu, terus ya kalau untuk orang yang baru ya masa sih kita nggak naruh handphone gitu. Ya itu apa, buat sebuah kesopanan gitu. Kalau kita itu apa, menjaga apa, kalau kita menghormati mereka gitu. Jadi kalau kita ingin mempertunjukkan bahwa kita ini pribadi yang baik, ya kita mendengarkan gitu, dengan cara mendengarkan yang baik terus menaruh HP kita ya. Jangan sampai kita mendengarkan orang itu tapi kita sambil bermain handphone, itu kurang etis ya. Nah yang terakhir, show your enthusiasm. Tunjukkan apa, antusiasnya kita gitu. Kalau untuk orang yang baru ya, itu benar-benar harus ditunjukkan gitu antusiasme kita. Kalau kita ini benar-benar pengen apa, pengen menjalin teman sama mereka, atau kita ini tertarik gitu sama keadaan mereka sekarang itu seperti apa gitu ya, atau enggak biar untuk PDKT ya. Nah untuk PDKT ini mungkin ya pasti pada semangat ya. Okay, next is the best way you can use small talk. The first is greeting, second is ask, third is invite, fourth is news. Alright. Jadi pertama itu apa, menyapa ya. Menyapa. Mengapa kan? Karena kalau nggak disapa duluan kan nggak ada pembicaraan gitu ya. Seperti apa ya? Kalau kita apa? Bukan cuma sama orang yang baru aja, kita sama orang yang udah lama kenal pun kalau kita tidak menyapanya duluan, mereka yang sombong gitu ya kan, mereka nggak ngobrol-ngobrol gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dari SMA udah deket, tapi ketika kita mulai kerja ataupun kuliah, ketika kita WA mereka seakan-akan mereka itu seorang seleb gitu, selebgram, jadi lama banget ngebalasnya tuh, entah karena kesibukan atau apa ya. Nah yang kedua ask. Nah ini yang paling penting ya, karena kita ingin berlatih, jadi kita harus biasakan untuk ask terlebih dahulu ya. Ask sama menyapa kurang lebih satu ya. Jadi kurang lebih kita yang harus benar-benar yang pertama gitu untuk melatih small talk kita, karena ini sangat berguna untuk speaking kita ya kalau kamu ikut kelas berbahasa. Nah yang ketiga invite. Nah invite ini bisa untuk yang orang baru maupun yang lama ya. Kalau misalkan untuk orang yang baru, contohnya seperti kita, ini ada kafe yang enak nih, kita kesana yuk. Nah kalau misalkan untuk teman yang lama mungkin kita bisa reuni atau seperti apa gitu. Dan yang terakhir itu news. Nah berita. Jadi ini benar-benar menunjukkan bahwa kita bukan cuman bahwa kita tidak sekedar berlatih untuk small talk ya, tapi kita pun membangun rasa simpati kita, kepedulian kita gitu. Jadi seperti ini contohnya, tahu nggak, Jena lagi sakit nih, kita jenguk yuk. Nah seperti itu, ataupun berita-berita seperti undangan pernikahan dan lain sebagainya. Alright, next is avoid 5 of general mistakes when you're doing small talk. Number 1 is not trying to connect with other people. Number 2, cutting the conversation. Number 3, shows a negative body language. Number 4, talk too much about yourself. And the last, talking about controversial topics. Ya, jadi hal yang perlu kita hindari ya pada umumnya ketika kita melakukan percakapan kecil ini, yang pertama, kita tidak berusaha untuk membaur dengan orang lain ya.
kita tidak berusaha seakan-akan apa ya, kita itu mengabaikan ya. Jadi kita hanya sekedar berbaur saja, sekedar ikut-ikutan saja. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, cutting the conversation. Jelas ini apalagi ya, memotong pembicaraan. Nah, jangankan orang lain ya, kita sendiri ketika kita lagi berbicara, misalkan lagi enak-enaknya curhat nih, bla 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 bla. Nah, tiba-tiba dipotong gitu kan, itu kurang baik ya, itu gak boleh, sama sekali gak boleh, itu tidak sopan. Nah, yang ketiga, show a negative body language. Apalagi ini ya, menunjukkan gerak tubuh kita, gerak bahasa tubuh kita ini menolak gitu. Jadi seperti ini nih, ketika misalkan kebanyakan di sini nih, kebanyakan itu ketika kita dinasehati, kita nggak mau dinasehati ya, padahal kan bagus gitu niatnya untuk dinasehati ini agar kita berubah menjadi pribadi yang baik-baik. Tapi ketika kita dinasehati ini, pandangan kita ke sana ke sini gitu, ataupun muka kita gini gitu sambil melotot gitu kan. Nah, itu nggak baik ya. Nah, yang keempat, talk too much about yourself. Nah, ini juga nggak boleh ya. Jangan cuman fokus ke diri kita sendiri, seakan-akan orang lain itu nggak penting gitu kan ya. Sama seperti yang pertama ini kembalinya, jangan mengabaikan gitu. Kalau kita mengabaikan, kalau kita tidak menghargai orang lain, kita pun jangan berharap untuk dihargai ya. Karena menurut saya ini ya, sekarang ini udah jarang gitu manusia yang bisa memanusiakan manusia, yang artinya udah jarang gitu yang bisa bersikap sopan gitu, sikap baik. Tapi ya bukan berarti ketika kita dijahati kita balik balas jahat ya, enggak, jangan, harus sabar dan ikhlas. Nah, yang kelima yang paling brutal ini, talking about controversial topics. Jangan sampai kita menceritakan atau membicarakan sesuatu yang terlalu brutal gitu ya, topiknya itu terlalu disebutnya anarkis mungkin ya. Ya, kita tidak boleh ya terlalu, kalau di Sunda itu sompral mungkin, jangan ya, pokoknya jangan jangan membicarakan yang terlalu berlebihan gitu, seperti halnya mengenai rasis, atau ini yang paling ini, ngapain sih lo temenan sama orang yang beda agama gitu, jadi kita dianggap anu gitu, keislaman kita dipertanyakan karena kita bersahabat dengan enggak kan. Kita kan ada di Indonesia, mau apapun ras, suku, dan budaya, tentunya juga agama, kita harus saling bersatu gitu kan. Betul, hidup Pancasila. Alright, so the last I can say is, with small talk will increase ourselves to be confident. It is unnecessary to think hard, because using vocabulary in daily activities and increase ourselves to be awareness of knowing position of grammar and also master speaking and listening. Nah, jadi dengan percakapan kecil ini akan meningkatkan diri kita untuk lebih percaya diri, dan juga tidak perlu berpikir keras itu, karena kita menggunakan kosakata yang sederhana yang ada dalam kegiatan sehari-hari, dan juga ini meningkatkan kesadaran kita untuk lebih mengetahui ya posisi grammar, karena kan percakapan sehari-hari itu kurang lebih kita menggunakan past tense atau enggak ya verb ing gitu, yang untuk kejadian sekarang itu kurang lebih seperti itu. Alright, that's all what I can say. Thank you very much for your attention, and I'm so sorry for my mistakes, and I hope you will enjoy this video and you will get the benefits from this video. That's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.